Assalamualaikum. Halo sahabat cerita, kita jumpa lagi dalam keadaan sehat dan penuh dengan karunia dan cinta kasih. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang yang ahli ibadah yang bernama Barsyisa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang ahli zuhud bernama Barsyisa. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Dia seorang pimpinan sebuah pesantren di kala itu. Karena saking syalehnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberi kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Semisal dia bisa berjalan di atas air, bisa terbang layaknya burung, dan masih banyak lagi lainnya. Dia mempunyai santri-santri yang jumlahnya sangat banyak, mencapai puluhan ribu santri. Karena dengan kesyalehannya itu, membuat setan atau iblis menjadi gusar ingin menjerumuskannya. Sebab sifat setan atau iblis memang ingin selalu menyesatkan orang-orang yang beriman menjadi kufur, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala upaya dan tipu daya mereka. Seperti terkandung dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Setelah itu, para setan iblis sepakat mengutus salah satu darinya untuk menyamar menjadi santri baru di pesantren yang Barsyisa pimpin. Semua orang di pesantren itu tak terkecuali. Barsyisa tidak tahu bahwa santri baru tersebut sebenarnya adalah jelmaan setan iblis laknatullah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha mengetahui apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Santri baru tersebut dengan tekunnya beribadah untuk mengelabuhi orang-orang di sekitarnya. Saat yang lain salat, si setan iblis tersebut mengikutinya, begitu pula melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadahnya tampak seolah-olah melebihi santri-santri yang lain, sehingga menjadi perbincangan di kalangan mereka. Dan suatu saat kabar tersebut terdengar oleh si Barsyisa. Maka demi mengetahui yang sebenarnya, Barsyisa mulai mengamati gerak-gerik si santri baru tersebut. Saat Barsyisa dan para santrinya salat, si santri tersebut ikut melakukannya. Sampai-sampai yang lainnya termasuk Barsyisa selesai melakukan salat dan zikir-zikir. Bahkan si santri itu masih belum selesai juga ibadahnya. Tidak juga dalam hal lain, saat Barsyisa sehabis selesai melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sewaktu sebelum tidur, Barsyisa masih melihat si santri masih tekun beribadah. Bahkan setelah tidur untuk bangun melaksanakan salat qiyamul lail, tahajud, Barsyisa masih juga melihat santrinya tersebut masih melaksanakan salat malam. Singkat cerita, Barsyisa mengagumi santrinya itu dalam ketaatannya beribadah. Sampai suatu hari Barsyisa bertanya kepada santrinya itu, "Kamu begitu tekun beribadah melebihi aku dalam melaksanakannya, apa yang menjadikan kamu menjadi begitu?" Si santri menjawab, "Saya melaksanakan begini karena saya pernah berbuat dosa besar dan sekarang sungguh sangat menyesalinya. Maka untuk itu saya sekarang tekun beribadah. Jadi kalau belum pernah melakukan dosa besar, pastilah belum mau bertobat seperti saya ini." Si santri memulai ancang-ancang menjerumuskannya. "Dosa apa gerangan yang membuat kamu bisa menjadi seperti sekarang ini?" tanya Barsyisa. "Membunuh seseorang," timpal si santri tersebut. Barsyisa kaget mendengar jawaban dari si santri tersebut. Santri itu melanjutkan jawabannya, "Kalau kiai mau membunuhlah orang dulu, agar bisa taat seperti saya ini." Santri ini mulai menebar perangkapnya. "Apakah kamu tidak tahu bahwa membunuh itu dosa besar?" "Saya jelas tidak mau melakukannya," jawab Barsyisa. "Bagaimana kalau berzina?" tanya santri tersebut yang begitu gigih dalam menjerumuskan Barsyisa. "Tidak mungkin orang seperti saya mau melakukan perbuatan zina, karena hal tersebut juga dosa besar," jawab Barsyisa dengan tegas. Si santri tambah semangat untuk memuluskan rencananya. "Kalau minum arak bagaimana? Itu dosa ringan dan mudah diampuni oleh Allah," kata si santri dengan terus merayu si Barsyisa agar menuruti kemauannya. Sampai akhirnya si Barsyisa menyetujui perkataan si santri untuk minum minuman keras demi bisa melakukan ibadah seperti yang santri itu lakukan. Dengan asumsi bahwa minum arak adalah dosa ringan yang mudah meminta ampun kepada Allah.
Si santri gembira mendengar ajakan untuk menjerumuskannya mulai menampakkan hasil. Lalu si Barseso minum minuman keras. Ringkas cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barseso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah raja. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barseso yang mampu mengobatinya. Setan menyarankan agar gadis itu ditinggal bersama Barseso dan mempercayakan kepadanya karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barseso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun akhirnya saudara-saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barseso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. Setelah selesai salat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu, lalu Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat lagi, setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan, Barseso, gaulilah gadis itu, dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan setan pun berhasil, Barseso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung. Si santri yang dari tadi menemaninya berkata, "Kalau semua orang tahu Kiai melakukan ini semua, pasti akan membuat Kiai malu. Sebaiknya bunuh saja sekalian, dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya, dan kamu tidak kuasa melawannya." Demi agar menghindari dari rasa malu akibat diketahui banyak orang, maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barseso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu, sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya. "Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" "Setan datang dan aku tidak mampu melawannya," jawab Barseso. Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barseso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya, lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, "Kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu." Sehingga akhirnya Barseso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Si santri jelmaan setan iblis tersebut sangat senang demi melihat Barseso akan dihukum mati. Dalam kepayahannya menanti hukuman mati disalib di kayu tersebut, si iblis kembali menawarkan bantuannya agar terhindar dari hukuman mati. Terjadilah dialog singkat antara Barseso dengan si iblis. "Aku akan membantumu supaya kamu tidak jadi dihukum mati." Demikian si iblis menawarkan bantuannya. Barseso yang sudah kepayahan dan ingin selamat dari hukuman mati tersebut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Si iblis dengan semangat mengatakan, "Maukah kamu bersujud kepadaku, mengakui tiada Tuhan selain saya, iblis?" Barseso yang sudah sangat ingin lepas dari hukuman mati tersebut menjawab, "Bagaimana caranya, sedangkan aku dalam kepayahan dan disalib di kayu ini?"
Barseso menyetujui kemauan si iblis. Caranya gampang, kamu hanya cukup memberikan isyarat dengan mengedipkan mata tanda, setuju jika kamu mau bersujud kepadaku. Maka sebelum terjadinya hukuman mati itu, dengan merasa takut akan kematian, si Barseso mengabulkan kemauan si iblis dengan mengedipkan mata tanda, setuju bahwa dia mau bersujud kepadanya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dirinya, iblis. Maka matilah si Barseso setelah disalib dengan tidak membawa iman Islam. Barseso akhirnya mati dengan su'ul khotimah. Si iblis merasa menang dan berkata, "Wahai Barseso, inilah yang aku kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Allah Ta'ala berfirman dalam QS yang Al-Hasyr 16-17, seperti bujukan syaitan. Ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Diringkas dari Masyaibul Insan min Makaid Syaitan oleh Syekh Al-Maqdisi Al-Hanafi, Imam Tabari menyebutkan kisah Barseso ini dalam tafsirnya QS Al-Hasyr 16-17 dari jalur Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juz 2. Cerita di atas bisa menjadi renungan buat kita semua kaum muslim, agar kita senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya sekecil apapun, karena syaitan akan terus menggoda kita dengan cara yang sangat halus, mulai dengan hal-hal kecil, namun akhirnya terperangkap melakukan dosa besar. Semakin sedikit ilmu agama yang kita punya, maka semakin mudah syaitan membujuk kita, walaupun juga betapa tinggi ilmu agama seseorang muslim, semakin tinggi juga godaan yang syaitan iblis lakukan.